Baru 5 bulan udah ada aja film yang dapat cap film terburuk tahun ini. Judulnya Hurry Up Tomorrow. Film ini merupakan film karya Trey Edward Shults dan film ini aslinya semacam visualisasi penerjemahan dari album barunya The Weeknd yang judulnya juga sama, Hurry Up Tomorrow. The Weeknd ini ngelakuin ini untuk promo karena ngeliat Beyonce bikin film visualisasi album juga judulnya Homecoming dan sukses besar, bahkan dapat skor 98% di Rotten Tomatoes dan Weeknd juga mau dong. Film ini bintangnya sama The Weeknd sendiri bersama Jenna Ortega dan Barry Keoghan. Film thriller misteri yang nyeritain tentang seorang musisi yang ngalamin insomnia, lalu untuk menyembuhkannya dia melakukan perjalanan dengan orang asing yang ternyata malah membawanya untuk mempertanyakan eksistensinya di dunia. Nah, setelah albumnya rilis di Januari lalu, filmnya pun dirilis oleh Lionsgate di bulan Mei ini dan rupanya nggak sesuai harapan. Filmnya dapat terlalu banyak kritikan dari media, netizen di Twitter, bahkan sampai ke Letterboxd dan diperparah dengan Rotten Tomatoes ngeluarin skor debut film ini di minggu pertama yaitu 0%. Bayangin 0%. Lalu belakangan baru naik tapi cuma jadi 14%. Terus skornya pun ngeluarin skor resmi mereka juga C-, separah itu. Terus apa sih yang bikin film ini dianggap sama banyak media sebagai worst movie of the year? Well, kalau boleh dirangkum, film ini dianggap film yang soulless banget dan dianggap tontonan yang melelahkan banget. Apalagi ngeliat acting The Weeknd yang katanya nggak banget. Terus Jenna Ortega dan Barry Keoghan yang selama ini fine-fine aja, kabarnya di sini malah konyol banget. Dianggap sebagai titik terendah dalam karir acting mereka berdua. Ditambah lagi, filmnya dianggap sok pengen artistik nyeni, tapi kayak nggak ada makna aja, dan bahkan ada yang nyebut ini kayak kompilasi video klip yang dibuat buru-buru tanpa persiapan. Karena emang sebenarnya kan ini buat film promosin album ya. Cuma dibantah sama pihak The Weeknd kalau isi filmnya ya memang film, bukan kompilasi video klip. Terus salah siapa? Nggak ada yang tahu. Cuma kalau lihat jejak rekam sutradaranya, dua film sebelumnya, Waves dan It Comes at Night, dua-duanya bagus. Malah Waves pernah menang 14 penghargaan yang bergengsi. Ada yang bilang karena banyak intervensi dari The Weeknd yang terlalu ambisius juga. Ya, macam-macam lah beritanya. Filmnya sendiri nggak ada kabar untuk tayang di Indonesia, tapi kalau nanti tayang, pada mau nonton karena penasaran nggak sih kenapa filmnya dianggap film terburuk tahun ini? Kalau gue sih kayaknya enggak ya. Gue mau announce kalau nggak lama lagi gue akan ngerilis buku novel horor pertama gue berjudul Penunggu Rumah Buto Ijo. Ini novel pertama gue sebagai penulis dan nulisnya bareng Mbak Mutia Esvan, penulis yang udah lebih senior dari gue tentunya. Jujur dari dulu gue suka banget sama cerita dongeng, salah satunya dongeng Timun Mas, dan suka banget sama karakter Buto Ijo ini yang nagih janji setelah 6 tahun sama seorang janda yang menginginkan anak. Cerita inilah yang gue adaptasi bebas menjadi novel dan modernisasi ke era sekarang. Novelnya udah ada special pre-order dari tanggal 17 sampai 20 Mei 2025 ini. Ada banyak eksklusif merchandise juga. Bisa dicek infonya di Instagram @bukusabi atau langsung pre-order di Shopee dan Tokopedia.